إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, berapapun tadi jumlahnya kita sudah bicarakan dengan Ustaz Adit bahwasannya kita akan tetap mulai pembelajarannya. Sebenarnya pembelajaran ini dimulai atau akan dimulai di bulan April ya, bulan April atau bulan Maret, tengahan Maret. Tetapi waktu yang tidak memungkinkan, jadi kita mulai di bulan Mei insyaallah taala, tidak mengurangi keinginan kita untuk belajar bahasa Arab. Adapun pembahasan yang akan kita bahas adalah yang bermula tadinya kita akan bahas dua kitab, yaitu Al-Arabiyya Baina Yadaik jilid 1A. Kemudian yang kedua kitab Nahwu Wadih ya jilid 1, dan kitab ini adalah kitab persiapan untuk pembelajaran bahasa Arab di SMP ya. Al-Arabiyya Baina Yadaik jilid 1A, kemudian Nahwu Wadih juga banyak digunakan di SMP. Akan tapi karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita membahas keduanya, karena kalau kita akan bahas keduanya itu mulainya harusnya tadi di bulan Maret atau bulan April awal ya. Tapi karena banyak kesibukan kalian di kelas 6, jadi kita tidak membahasnya di awal bulan April atau di akhir bulan di pertengahan bulan Maret. Jadi kita mulai di bulan Mei ini, kita cukupkan dengan satu pembahasan, yaitu hanya kitab Nahwu Wadih saja. Adapun kitab yang akan dibahas sudah kita kirim di grup. Adapun yang belum dapat nanti bisa masuk grup atau bisa kita kirim ke Jafri ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ke pembukaannya. Insyaallah taala kita akan bahas sebuah kitab, yaitu kitab Nahwu Wadih. Ya, kitabnya seperti ini. Ana sharing dulu. Ya. Sudah mulai terlihat ya. Ini kitabnya. Kitab ini ya digunakan biasanya untuk, karena ini adalah al-marhalatul ibtidaiyah, yaitu untuk permulaan ya, untuk tingkatan permulaan, biasanya digunakan di SMP ya, SMP. Insyaallah taala kita akan bahas kitab ini. Semoga saja bisa selesai di juz yang pertama ini, al-juzul awal, juz yang pertama. Kenapa kita bahas kitab Nahwu? Ya karena bahasa Arab itu yang kita tahu bahasa Arab itu memiliki pembahasan yang sangat banyak ya, cabang-cabang ilmu yang sangat banyak. Yang biasanya dipelajari di tingkatan permula adalah percakapan, ya muhadatsah, percakapan sebagaimana yang antum sudah pelajari di buku Gorsul dan juga di buku yang lainnya. Percakapan itu seperti ismi maulana, masmu, kaifahalu, aina, tadrus, dan lain sebagainya. Jadi percakapan, muhadatsah. Dan ini kita pelajari bisa di kitab Al-Arabiyya Baina Yadaik atau juga bisa di kitab-kitab yang lainnya seperti mungkin Durusul Lughah dan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang biasa dibahas di tingkat permula adalah ilmu nahwu, ya ilmu nahwu. Dan juga ilmu sharaf. Ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan akhir dari sebuah kata, ya. Kita ketahui dalam bahasa Arab ada harokat. Ada harokat fathah, kasrah, dhamma, ada pula sukun ya. Sukun. Ada misalkan dalam huruf ba ada ba, bi, bisa bu, atau mungkin juga ab ya, disukunkan. Kemudian ilmu yang berikutnya yang tidak kalah penting dalam bahasa Arab adalah ilmu saraf. Ya, ilmu
saraf. Ilmu saraf yang sebagaimana kita ketahui adalah ilmu yang membahas tentang perubahan dari kata itu sendiri. Misalkan jalasa berubah menjadi yajlisu. Dari jalasa menjadi yajlisu. Bisa juga ijlis. Ya, jalasa, yajlisu, ijlis. Bisa juga jalis dan lain sebagainya. Atau dari jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata dan seterusnya. Jadi berubah. Ya, dari satu akar kata berubah menjadi kata-kata yang berikutnya yang tentunya artinya akan berbeda. Yang tentunya artinya akan berbeda. Baik. Dan pada kesempatan kali ini kita mencukupkan dengan membahas kitab yang kita anggap paling penting ya, karena waktunya sudah sangat singkat. Kita anggap paling penting yaitu pembahasan tentang nahu. Kita tidak mengambil muhadasah dan kita tidak mengambil pelajaran sharaf. Adapun sharaf, insya Allah antum hanya menghafalkan saja, sedangkan muhadasah lebih banyak menghafalkan daripada pemahamannya. Adapun nahu, dan ini sangat penting karena dalam tingkatan SMP nanti insya Allah taala buku antum semuanya berbahasa Arab. Buku antum semuanya berbahasa Arab dan antum diwajibkan atau antum kemungkinan besar harus bisa membacanya. Ya. Kalau muhadasah mungkin itu hanya kehidupan sehari-hari antum, antum berbicara dengan teman dan lain sebagainya, atau antum bisa menyimak pembelajaran yang diajarkan oleh guru antum, itu fungsi utamanya. Adapun untuk membaca, maka antum harus belajar ilmu nahwu ini. Selain dari ilmu nahwu ini, antum juga harus banyak belajar kosakata, mufradat. Ya, kosakata atau mufradat. Karena betapa pentingnya mufradat ya dalam pembelajaran bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lainnya. Kalau kita tidak mengetahui kosakatanya, maka kita tidak bisa membaca dari kosakata itu kosakata tersebut. Baik, kita mulai saja pertemuan kita yang pertama kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas dalam kitab ini, ya kitab ini terdiri dari kalau tidak salah ada 16 ya. Ada 16 bab ya. Coba kita lihat. Kalau nggak salah ada 16. Mudah-mudahan nggak salah, ada 16. Sebentar. Ada nggak tulisan babnya di sini? Sepertinya tidak ada ya. Kalau nggak ada ya. Kalau nggak salah ada sekitar 16. Baik, yang pertama yang kita akan bahas adalah al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidatu. Apa itu al-jumlah? Ya, terkadang dalam bahasa Arab ya ada kata-kata yang sulit untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Ya, ada beberapa kata yang memang sulit kita translate ke bahasa Indonesia, dan kita harus pahami maknanya dan kita ucapkan dengan bahasa itu sendiri. Contohnya, sholat. Ya, sholat itu udah jadi bahasa Indonesia. Kalau kita sholat kita artikan menjadi bahasa kita, ya sulit ya. Sulit. Yang penting kita tahu makna dari sholat itu. Nah, al-jumlah itu artinya adalah kalimat. Nah, lagi-lagi kalimat ya itu serapan bahasa yang salah dalam bahasa kita ya. Kalau dalam bahasa Arab kalimah itu adalah kata. Kalimah itu adalah kata. Baik, dalam bahasa Arab kalimah itu adalah kata. Sedangkan kalimah dalam bahasa Indonesia, kalimat itu susunan dari beberapa kata, yaitu jumlah itu sendiri. Baik, kita terjemahkan dalam bahasa Arab ya. Baik. Yang pertama ya yang kita pelajari, yang pertama dalam bahasa Arab itu ada beberapa ungkapan. Yang pertama huruf ya. Yang pertama huruf. Huruf dalam bahasa kita artinya huruf sama. Huruf dalam bahasa kita artinya huruf ya. Kita artikan saja sini ya. Dalam bahasa kita huruf. Huruf itu ya huruf.
Kemudian berikutnya ada kata susunan dari beberapa huruf, yaitu dalam bahasa Arab kalimah. Ya, dalam bahasa Arab artinya kalimah. Bentar. Kalimah. Baik. Kalimat dalam bahasa Indonesia artinya kata, ya. Kata. Kemudian susunan dari beberapa kata dalam bahasa Arab disebut jumlah. Ya, bentar. Jumlah, ya. Sedangkan jumlah dalam bahasa Indonesia diartikan kalimat. Lihat, bahasa Indonesia menyerap huruf, yaitu huruf sama, ya. Kemudian huruf sama. Sedangkan kalimat yang dalam arti bahasa Arab itu artinya kata, ya kita artikan kata. Sedangkan di kita kalimat itu adalah susunan dari kata itu. Jadi huruf, yaitu huruf biasa, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, dan seterusnya, huruf hijaiyah. Susunan dari beberapa huruf disebut dengan kalimah atau kata. Susunan dari kata disebut dengan jumlah. Dan ini yang akan kita bahas di sini adalah al-jumlatu, yaitu kalimat, susunan dari beberapa kata. Ya, susunan dari beberapa kata. Al-jumlatu al-mufidatu, al-jumlatu al-mufidatu, jumlah yang al-mufidah, yang memberikan faedah, yang memberikan manfaat, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, al-jumlatul mufidatu adalah susunan kata yang akan membuat orang yang diajak bicara mengerti, ya, yang memberikan faedah, atau yang membuat orang yang diajak bicara mengerti, artinya pemahamannya sempurna. Itu susunan kata yang memberikan faedah atau pemahaman yang sempurna, itulah yang disebut dengan jumlah mufidah. Baik, kita balik lagi tadi ke bukunya, ya. Al-jumlatu al-mufidatu, kita langsung aja kaidahnya. Tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatul mufidah wa yusamma aidan kalaman. Susunan kata yang memberikan faidah, ya, yufidu faidatan tamatan, memberikan faidah sempurna. Jadi artinya kalimatnya sudah sempurna, pemahamannya sudah sempurna. Yusamma jumlatan mufidatan, disebut dengan jumlah mufidah. Nah, antum harus hafalin ini, jumlah mufidah. Lagi-lagi kalau mau belajar bahasa Arab harus menghafal. Jumlah mufidah. Wa yusamma aidan kalaman, dan disebut juga dengan nama lainnya adalah kalaman. Jadi antum jangan bingung. Ada jumlah mufidah, ada kalam. Ada kadang para ulama mengucapkannya dengan jumlah mufidah, terkadang para ulama juga mengucapkannya kalam. Ya, kalam, jumlah mufidah itu sama. Jangan terlalu bingung. Jadi ada dua istilah. Ya, dan di bahasa Arab banyak sekali istilah-istilah yang sama. Di antaranya mungkin singa itu bisa ratusan kata, ya, dan lain sebagainya. Baik, kaidah yang kedua dari al-jumlatul mufidatu, ya, contohnya kenapa kita bilang jumlah mufidah itu adalah kata yang sempurna? Contohnya kita ambil kata Muhammad. Kita ulang-ulang aja Muhammad. Atau kita ucapkan Muhammad makan. Apakah orang mengerti? Tidak. Muhammad memakan apa? Ya. Memakan roti, misalkan. Muhammad memakan roti. Setelah itu, apakah orang mengerti? Mengerti. Muhammad memakan roti. Kita ambil contoh. Ya. Yang pertama, Muhammad memakan roti. Kalau dalam bahasa Arab, Muhammad atau
dari fiilnya dulu ya. Akala Muhammad. Akala Muhammad khubzan. Khubzan. Ini zai. Baik. Akala Muhammad khubzan. Ya, kita tidak usah diharokatin ya. Akala Muhammadun khubzan. Baik. Muhammad memakan roti. Akala Muhammad khubzan. Akala Muhammad khubzan. Muhammad memakan roti. Orang akan akan paham, ya, akan paham apa yang diucapkan orang tersebut. Tapi kalau kita bilang Muhammad memakan apa? Atau mungkin kita ucapkan saja khubzan doang. Nah, tidak ya. Orang tidak akan paham. Contoh lagi jumlah mufidah ya. Al-madrasatu, kata yang memberikan faedah. Contohnya lagi al-madrasatu jadidatan ya. Jadidatan. Baik. Al-madrasatu jadidatun. Afan? Al-madrasatu jadidatun. Ya, al-madrasatu jadidatun. Kita harokatkan saja. Al-madrasatu jadidatun. Baik. Al-madrasatu jadidatun. Yang atas kita harokatkan. Akala Muhammadun khubzan. Khubzan. Baik. Akala Muhammadun khubzan. Al-madrasatu jadidatun. Baik. Al-madrasatu sekolah. Sekolah itu. Jadidatun artinya baru. Sekolah itu baru. Kalau kita cuma bilang sekolah. Sekolah itu. Apa? Sekolah itu baru, lama, bagus, indah, ya, rusak. Tapi kalau kita bilang al-madrasatu jadidatun, sekolah itu baru. Ya, maka orang yang mendengar paham. Oh, sekolah itu baru. Selesai. Ya. Atau kita ambil lagi kata lagi. Zahaba Muhammadun ila ila al-madrasati. Zahaba Muhammadun ilal madrasat. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Kita harokatkan akhirnya. Zahaba Muhammadun ila
al-madrasati. Baik. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Muhammad telah pergi ke sekolah. Muhammad telah pergi ke sekolah. Muhammad telah pergi, bisa dhahaba Muhammadun. Ya, boleh. Tapi dengan tambahan ilal madrasati lebih lengkap lagi. Ilal madrasati. Kalau dhahaba Muhammadun boleh juga. Muhammad telah pergi, boleh. Ya. Tapi kalau dilengkapkan lagi bisa. Ya. Jadi balik ke kaidah yang kedua, bahwasannya jumlah mufidah ini bisa terdiri dari dua kata, susunan katanya ada dua atau tiga atau lebih. Kita lihat ke kaidah yang berikutnya. Al jumlatul mufidatu, ya, jumlah yang memberikan faidah, qad tatarakkabu min kalimatain. Ya, terkadang dia tersusun dari dua kata. Nih, ingat kalimah dalam bahasa Arab artinya kata, ya. Kalimah nih dalam bahasa Arab artinya kata. Terkadang tersusun dari dua kata. Contoh tadi, dua kata. Ini. Satu, dua. Ini ya, ada berapa? Ada dua kata. Ya. Ya, pakai yang kedua ya. Kemudian terkadang ada tiga kata. Ini tiga kata. Yang ini ada empat kata. Dari mana kita tahu ada tiga, dua, tiga, empat? Makanya kita harus tahu mana kosakatanya satu kata, dua kata, dan tiga kata. Mana kosakata ini, ya. Nah, untuk mempelajarinya lebih mudah lagi, antum sering-sering belajar atau sering-sering baca Al-Quran. Kalau antum sering baca Al-Quran, maka akan antum lihat mana satu kata, mana dua kata. Yang ada spasi seperti ini maka disebut pemisah ya. Jadi ada satu kata. Kita ambil contoh. Ini dua kata. Contoh ini ya. Al-madrasatu, ini satu kata. Kita warnain. Jadi datun, kata yang kedua. Kemudian yang ini yang tiga kata. Akala, satu kata. Kemudian Muhammadun, dua kata. Kemudian khubzan, tiga kata. Dan seterusnya. Zahaba, satu kata. Muhammadun, kata yang kedua atau dua kata. Kemudian ila, tambahannya kata yang ketiga. Kemudian al-madrasati, yang keempat. Jadi ada dua, tiga, empat, bahkan bisa lebih. Kita balik lagi. Qad tatarakkabu min kalimatain, terkadang tersusun dari dua kata. Wa qad tatarakkabu min aksar, akan tetapi terkadang juga, terkadang juga tersusun dari banyak lebih dari dua kata. Ya. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha, dan setiap kalimat itu ada bagian-bagiannya ya darinya. Jadi ada keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang dua, tiga, dan seterusnya. Kita pahami saja bahwasannya jumlah mufidah itu bisa paling sedikit itu tersusun dari dua kata atau lebih. Dua kata atau lebih. Tapi kita pahami bisa saja ada satu kata, ya Ustadz, ada satu kata, contohnya ijlis. Nah, satu kata kan, orang paham dia diajak bicara, ijlis, satu kata, benar nggak? Ya, satu kata ijlis. Atau kum, satu kata saja, ijlis. Contoh, kita ambil kata ijlis. Dia satu kata ijlis. Contoh, ini ya. Ijlis. Kita ambil kata ijlis. Ini satu kata, seolah-olah satu kata, ijlis. Ya. Ijlis satu kata doang, ijlis. Tapi orang paham, ijlis, duduklah. Nah, padahal ini bukan, ijlis ini bukan satu kata. Ya.
Padahal ada satu kata lagi yang tidak dituliskan, yang memang seharusnya ada. Jadi kalau orang mendengar ini ijlis, ya udah tahu orang siapa yang diajak dan disuruh duduk. Asalnya kata ijlis itu ada ijlis anta. Ijlis anta, ya. Ijlis anta. Asalnya adalah ijlis anta. Ijlis anta. Tapi kita cukup ngomong, cukup ucapkan ijlis, orang udah paham. Ya, kasih tanda seru. Ijlis anta. Duduk kamu. Tapi kalau ijlis doang, boleh nggak? Boleh, ijlis. Ya. Jadi sebenarnya ini ijlis ini bukan satu kata. Ijlis ini sebenarnya terdiri dari dua kata. Ijlisnya sebenarnya terdiri dari dua kata, ijlis dan anta. Ijlis dan anta. Dan yang lainnya, anta. Taib. Kita ulang lagi. Jumlah mufidah, ya, jumlah mufidah itu harus hafalin. Jumlah mufidah. Jumlah itu artinya susunan kata. Ya, susunan kata. Tadi kita ketahui bahwasannya dalam bahasa Arab itu ada huruf, ada kata, ada huruf, ada kalimat, ada jumlah. Huruf, kalimat, jumlah. Ya, huruf, kalimat, jumlah. Ada huruf, ada kalimat, ada jumlah. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia ada huruf, kata, kalimat. Nah, yang kita bahas adalah jumlah. Jumlah adalah susunan dari al-kalimah ini. Jumlah adalah susunan dari kata-kata. Susunan kata al-mufidah yang memberikan faedah, yang memberikan pemahaman yang orang yang mendengarnya itu akan paham. Dan disebut juga jumlah mufidah itu adalah kalam. Ya, jumlah mufidah susunan kata yang memberikan faedah, pemahaman yang sempurna, ya, dan disebut juga jumlah mufidah itu kalam. Dan jumlah mufidah itu terkadang terdiri dari dua kata. Terkadang terdiri dari dua kata seperti ini. Terkadang juga terdiri dari tiga kata seperti ini. Terkadang juga lebih. Ya, empat kata seperti ini. Mungkin bisa lebih yang lainnya. Jadi jumlah mufidah adalah susunan kata yang memberikan pemahaman yang sempurna, atau dalam bahasa kita orang yang diajak bicara tidak bertanya lagi, sudah paham apa yang diucapkan. Kemudian jumlah mufidah itu sendiri terdiri dari dua kata paling sedikit dan bisa lebih, bisa tiga, empat, dan lain sebagainya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada kita lanjut ya pembahasan yang berikutnya. Insya Allah satu lagi kita akan bahas pembahasan ini satu hari. Mudah-mudahan bisa dua. Kalau yang ringan-ringan kayak gini bisa dua pertemuan. Kalau yang agak berat nanti mungkin agak satu pembahasan saja. Insya Allah paham ya, jumlah mufidah adalah susunan dari kata. Kalau kata kita apa? Kata kita itu jumlah mufidah itu kayak kalimat yang terdiri dari SPO ya, atau SPOK. Pernah belajar bahasa Arab kan? Bahasa Indonesia kan? Pernah kan? Ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, nanti kita akan bahas ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Sekali lagi ya. Pembahasan yang kedua, insya Allah ini juga akan sedikit ringan, masih ringan. Pembahasan yang kedua, apa? Baik,
Pembahasan yang kedua adalah ajzaul jumlah. Ajzaul jumlah. Pembahasan yang kedua adalah ajzaul jumlah, bagian-bagian dari jumlah, bagian-bagian dari kalimat. Ajza itu bagian, al-jumlah itu kalimat. Jadi bagian-bagian dari kalimat. Kita langsung masuk ke kaidahnya saja biar cepat, kita tidak perlu baca ini. Baik. Al-kalimatu salah satu anwa'. Kalimat itu ya, kalimat itu terdiri dari 3 kata. Tadi kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas. Mana yang disebut dengan kalimat? Nih, kalimat. Ya. Apa itu kalimat? Apa itu kalimat? Dalam bahasa Indonesia? Kata. Ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia artinya kata. Kata itu ada 3 macam. Al-kalimah ada 3 macam. Ya. Kita lanjut lagi. Al-kalimatu salah satu anwa. Kalimat itu terdiri dari 3 macam. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun artinya isim, wa fi'lun artinya fi'il, wa harfun artinya harf. Lagi-lagi, tambah lagi antum harus menghafal. Tadi sudah jumlah mufidah. Al-jumlatu mufidah. Antum hafalin. Kalam, antum hafalin. Kata-kata seperti itu. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Ada yang mau tanyakan? Ada yang ngomong tadi? Tidak. Baik. Sekarang tambah lagi. Ya, tambah lagi kata dalam bahasa Arab yang antum harus hafalkan. Yang pertama ismun, isim. Mungkin yang sudah belajar di SD ini sudah sedikit banyak dibahas ya. Wa fi'lun fi'il. Ya, wa fi'lun fi'il. Wa harfun dan harf, wa harf. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Ini antum harus hafalkan. Apa itu isim? Fal ismu, yang pertama adapun isim, kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhar. Maka isim itu adalah, nah, ini kita jelaskan secara terperinci apa yang disebut dengan isim. Kullu lafzin, setiap lafaz, setiap kata, ya lafzin, lafaz. Yusamma bihi insan, yang diberikan namanya itu siapa? Yang dinamakan itu seorang manusia, ya, insan, manusia. Jadi apa saja manusia antum tahu, laki-laki, perempuan, anak kecil, ya yang berhubungan dengan manusia, pokoknya itu disebut insan. Maka itu disebut isim. Bagian dari insan disebut isim. Misalkan al-walad, anak laki-laki. At-tifl, anak kecil. Ya, al-mar'ah, ar-rajul, Muhammad, Zaid, Zainab, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan manusia, maka disebut isim. Paham sampai sini? Setiap lafaz yang berhubungan dengan manusia disebut isim. Ab, jad, pokoknya manusia, maka disebut isim. Au hayawan, ya, atau hewan-hewan, singa, ya, semut, ya, kemudian lebah dan lain sebagainya. Hewan, maka antum harus hafal. Asad, singa, antum harus hafal asad. Apa itu asad? Hafiz, singa juga. Ya, Usama, singa juga. Nah itu, nama-nama seperti itu, maka disebut, hewan itu disebut isim. Nahal, Baqarah, Su'ban. Ya, nama-nama hewan, maka disebut isim. Au nabatun, atau nabatun, tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Maka tumbuh-tumbuhan juga yang berkaitan dengan tumbuhan. Wardah, yasmin, ya, nakhl, ya, itu disebut
isim. Yang berhubungan dengan tumbuhan disebut isim. Wardah. Apa wardah? Mawar. Ya, maka itu isim. Ya, Yasmin atau Jasmine itu apa? Melati ya. Maka disebut isim. Syai, teh. Maka itu melati apa? Isim. Atau nama buah-buahan seperti mauz, tufah, ya, maka itu disebut isim. Ya, pokoknya berhubungan dengan tumbuhan disebut isim. Au jamadun atau benda mati, jamad, al-maktab, al-kursi, ya, meja, kursi, al-mukayyif, AC, al-qalam, pena. Maka benda-benda mati disebut isim. Au ayu syai'in akhar atau yang lainnya, sesuatu yang lain. Seperti sifat, cantik, jamil, jamilah. Ya, tampan atau cantik, jamil, tampan, jamilah, cantik. Atau bagus, jadid, jadidah. Atau juga baru tadi ya, jadid, jadidah. Atau juga jahid, jahidah, bagus. Jahid, jahidah, bagus. Atau juga qobih, jelek, qobihah. Berhubungan dengan sifat, maka itu juga disebut apa? Isim. Atau sesuatu yang lain seperti ar-rih, udara. Ya, an-nur, cahaya. Nur, cahaya. Antum enggak bendanya enggak ada, enggak kelihatan sama antum, cuman antum tahu itu ada cahaya. Ya, maka itu disebut isim. Kita ulangin. Isim adalah sesuatu lafaz yang berkaitan dengan yang dinamakannya seorang manusia, hewan, dinamakannya manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan sesuatu yang lainnya. Baik. Kalau misalkan kita tanya, Muhammad itu isim bukan? Muhammad isim bukan? Ya. Isim. Masuk bagian yang mana? Nama orang. Nama orang, ya. Insan. Atau kita sebutkan Tu'ban. Tu'ban. Hewan. Hewan. Ya, Tu'ban bagian dari hewan. Atau misalkan Al-Kahruba. Kahruba. Kahruba. Kahruba tahu? Al-Kahruba listrik. Oh, benda. Benda listrik. Antum bisa lihat listrik benda mati. Listrik masuk ke ayus syai'in akhar. Ya, sesuatu yang lainnya yang enggak terlihat tapi ada benda, ada fisiknya seperti sifat tadi ya. Sifat atau cahaya atau udara dan sebagainya itu yang kayak gitu-gitu disebut ayus syai'in akhar. Dia enggak masuk benda mati. Kalau benda mati itu kayak meja, kursi, gerobak, ya, lemari, sepatu, itu sendal, itu adalah jamad, benda mati. Tapi yang penting antum tahu ya, makanya antum harus paham dari mufradatnya itu, kosakatanya. Baik, yang kedua masuk wal fi'lu dan fi'il. Wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husul amalin fi zamanin khasin. Setiap lafaz yang menunjukkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan waktu tertentu, ya. Setiap lafaz yang menunjukkan waktu tertentu. Misalkan waktu yang telah lalu, ya. Setiap lafaz menunjukkan waktu yang telah lalu. Atau waktu yang akan datang, ya. Artinya atau sekarang, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang. Ya, contohnya misalkan dahaba. Dia menunjukkan pergi, pekerjaan, menunjukkan sebuah pekerjaan, waktu yang menyampaikan sebuah pekerjaan itu pada waktu yang telah dikerjakan. Artinya zahaba itu telah pergi, ya.
telah pergi, atau yadhabu sedang pergi, atau juga saya zahabu akan pergi, atau idhab pergilah, ya pergilah, maka itu disebut fiil. Kalau bahasa kita lebih mudahnya apa? Kata kerja. Kalau lebih mudahnya seperti itu, kata kerja. Ya, memakan, meminum, makan, minum, pergi, duduk, tidur, belajar. Itu kata-kata kerja seperti itu ya. Ya, ini insya Allah fiil ini tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Tidak terlalu. Jadi fiil adalah apa? Setiap lafaz yang menunjukkan sebuah amal ya yang dilakukan pada waktu tertentu. Seperti waktu yang telah lalu atau waktu yang sedang berlangsung atau waktu yang akan datang. Contohnya seperti zahaba itu yang telah lalu, yadhabu itu yang sedang atau yang akan bisa datang. Kemudian saya zahabu kalau tambahin sa atau saufa maka artinya sudah tidak sedang lagi, artinya dia akan pergi ya. Saya zahabu dia akan pergi, atau saufa yazhabu dia juga akan pergi. Dia akan pergi, atau juga izhab. Izhab itu pergilah. Pergilah. Kenapa dia pergilah? Dibilang masa yang akan datang, ya, pergilah. Dia pergi. Karena pekerjaannya belum dilakukan. Ketika orang itu menyebutkan izhab, pergilah. Orang yang disuruh pergi itu sudah melakukan belum? Belum ya. Pergilah. Kalau sudah melakukan ya bukan izhab lagi namanya. Bukan pergilah lagi. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang fiil. Ya, fiil adalah setiap lafaz yang menunjukkan sebuah amalan yang dikerjakan pada waktu tertentu, sebuah pekerjaan pada waktu tertentu. Contohnya tadi waktu yang telah lalu, waktu yang akan datang, atau waktu yang sedang berlangsung, dan waktu yang akan datang. Dan fiil ini berkaitan lebih banyak kepada sorof, ya, kepada ilmu sorof. Jadi kenapa kita isim itu biasanya didahulukan? Karena isim itu lebih banyak daripada fiil. Isim itu lebih banyak daripada fiil. Baik, kita masuk yang ketiga. Nanti ada penjelasan tersendiri tentang fiil. Masuk ke yang ketiga yaitu wal harfu dan huruf. Huruf di sini bukan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya sampai ya, bukan. Wal harfu di sini adalah huruf. Maksudnya huruf itu ya sebenarnya dia aksesoris saja ya. Kullu lafzin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Ya, setiap lapas itu yang dia enggak jelas ya maknanya secara sempurna. Maknanya enggak jelas, enggak sempurna maknanya kecuali dia bersama yang lainnya. Ya nah seperti itu huruf. Contohnya tadi ya, kita ambil contoh. Nah, tadi. Oke, ini dia. Contoh ya, ini disebut huruf. Ini huruf. Kita kasih warna yang lain, warna biru. Ya, bentar. Warna biru ini aja. Ya, lihat. Ila ini sebut huruf ke. Ya, Muhammad pergi ke atau menuju ya ke lah ya kita bahaskan ke. Muhammad pergi ke. Muhammad telah pergi ke. Nah, ke ini adalah huruf ila. Bukan bukan huruf yang dimaksud dengan alif batasa bukan, tapi huruf di sini adalah suatu kata yang tidak dimengerti kecuali dia bersama dengan yang lainnya. Enggak sempurna dia kata itu. Kecuali dia kalau disebutkan bersama yang lainnya. Sempurna dia. Ke apa? Nah, kalau ilal madrasah ke sekolah. Baik. Kalau tadi yang kita bahas yang pertama adalah al ismu ya, al ismu. Contoh, akala Muhammadun khubzan. Muhammad telah makan roti. Mana yang disebut isim? Mana yang disebut isim?
Muhammad, ya. Kita ganti warna apa? Warna hijau aja ya. Muhammad kita ganti warna hijau. Isimnya kita ganti warna hijau. Baik. Mana lagi? Akala Muhammad khubzan. Khubzan. Nah, baik. Kalau Muhammad tadi isimnya masuknya kategori apa? Insan. Kalau khubzan? Benda mati ya. Khubzan itu benda mati, roti. Jangan antum bilang tumbuhan atau binatang ya. Walaupun di dalamnya kita makan, di dalam khubzan itu ada tumbuhannya. Baik. Yang kedua, al-madrasatu jadidatun. Mana yang disebut isim? Al-madrasah. Ini isim. Baik, al-madrasah isim. Bentar. Kenapa nggak bisa ini? Al-madrasah isim. Kemudian jadidatun. Jadidatun apa? Sesuatu yang tidak terlihat. Jadidatun isim apa? Jadidatun isim apa huruf? Yang baru atau baru. Sekolah itu baru. Sekolah itu baru. Masuknya apa? Malik? Bukan ini. Isim, fi'il apa huruf? Coba itu aja pilihannya. Cuman dalam bahasa Arab cuman itu aja. Isim, fi'il, huruf. Fi'il itu pekerjaan. Fi'il itu suatu kata yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan pada masa yang telah lalu, masa yang sedang berlangsung, atau masa yang akan datang. Itu fi'il. Isim. Kalau ya isim. Nah, isim berarti dia. Nah, sekarang al-madrasatu. Masuknya isimnya apa? Kita balik tadi. Nih. Al-madrasatu. Kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayusayin akhar. Nah, dia masuknya kemana? Al-madrasatu. Nabatun. Al-madrasah. Sekolah. Aw hayanun. Hayanun atau hayawanun itu hewan. Nabatun tumbuhan. Aw jamadun benda mati. Aw sayin akhar atau sesuatu yang lainnya. Oh, Apa? Benda mati. Sekolah ada bentuknya sekolah, ya. Sekolah ada bentuknya sekolah. Benda mati. Nih, jamat. Ya, madrasah jamat. Kalau jadidah apa jadidah? Nih. Ayu syai'in akhar. Ya, ayu syai'in akhar. Sesuatu yang lainnya. Ya, bendanya enggak ada dia. Cuman sifat aja dia. Isim juga. Baik. Sekarang zahaba Muhammadun ilal madrasah. Mana yang disebut isim? Muhammad sama madrasah. Muhammad sama madrasah. Udah ada ya di situ ya, Muhammad sama madrasah. Lagi-lagi antum harus hafal, cari memperhati ya. Kalau misalkan contohnya bukan ini, antum harus tahu ya. Baik, ijlis anta. Muhammad tadi al-insan ya. Al-madrasah tadi jamat, benda mati. Sekarang ijlis anta. Mana yang isim, mana yang lainnya? Isim dulu aja. Isim anta. Anta isim. Dia berkaitan dengan apa? Manusia. Insan, manusia. Baik. Sisanya akala, apakah dia termasuk huruf atau fiil? Harf atau fiil? Fiil. Zahaba? Fiil. Ijlis? Fiil. Maka lihat di sini mana yang lebih banyak? Isim, fiil atau huruf? Isim. Maka nahu itu memang lebih banyak membahas tentang isim, dan dalam bahasa Arab itu isim yang mendominasi. Isim itu mendominasi banyak sekali. Ya, kosakata itu dalam isim itu, bentuk isim itu banyak sekali. Sedangkan kosakata berikutnya dalam bentuk fiil itu ya
dia sedikit, nggak terlalu banyak, sedang-sedang saja. Dan yang paling sedikit adalah kosakata huruf ya, kosakata atau mufradat huruf. Maka antum harus kuasai ini mufradat atau kosakata dari isim ya, dari isim. Baik, kita masuk lagi tadi ya. Kita ulang ya. Kalimah, kata, ya ini kita artikan kalimah itu kata. Kalimah salah satu anwa. Kata itu ada 3 macam. Terdiri dari 3 macam. Ya. Apa saja? Isim, fiil, huruf. Kata itu, kata, tadi jumlah mufidah susunan kata. Jumlah mufidah adalah susunan kata. Nih. Jumlah mufidah adalah susunan kata. Nah, jumlah ini adalah susunan kata. Nih, jumlah susunan kata. Ya. Kata yang ini nih, susunan dari kalimat gitu ya. Kata jadilah jumlah. Nah, kata ini, jumlah ini tersusun dari 3. Ya, 3 macam. Ya, kita tulis saja sini. Al-kalimah, al-kalimah, al-kalimah itu ada 3. Yang pertama, al-ismu, al-ismu. Yang kedua, mana ini? Nggak pakai ini aja ya. Al-ismu, kemudian al-fi'lu, kemudian al-ismu, al-fi'lu, terakhir al-harfu. Baik. Kalimat itu terdiri dari 3 kata. Al-isim, al-fi'lu, al-harfu. Baik. Fal ismu, isim, maka isim adalah kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Ya, maka isim itu adalah setiap lafaz yang dinamakannya itu seorang manusia, insan. Bapak, ibu, anak, kakak, adik, ya. Pokoknya manusia. Orang yang duduk, orang yang berdiri, ya. Pokoknya menunjukkan dia manusia. Maka itu disebut isim. Au hayawan, atau yang menunjukkan yang menunjukkan hewan. Ya. Pokoknya apa saja. Kalau hewan berarti dia isim. Au nabatun, atau tumbuh-tumbuhan. Ya. Pohon-pohonan. Ya pokoknya berhubungan dengan tumbuhan disebut isim. Au jamadun, atau benda mati. Setiap benda mati isim. Au sayun akhar, atau yang lainnya. Yang enggak kelihatan, atau sifat, ya. Banyak sifat termasuk benda mati. Termasuk ayu syai'in akhar. Nah, setiap nama-nama ini dia adalah isim. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabi kita Adam alaihi salam dibanding makhluk yang lainnya ketika itu karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam dan nama-nama benda-benda yang di langit dan di bumi. Ya, nama-nama benda-benda itu semua diajarkan al-ismi. Ini namanya ini namanya ini, namanya ini, namanya ini. Ketika Adam sudah mengetahuinya, memahaminya, kemudian ya jadilah ia lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Karena malaikat belum tentu semuanya paham namanya ini, nama ini. Karena Adam langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ya. Jadi maka nama-nama ini lebih banyak dibandingkan dengan apa? Perbuatan, ya fiil, perbuatan. Baik, kita masuk al-fi'lu.
Wal fi'lu, adapun fi'il adalah kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Setiap lafaz yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang dilakukan pada zaman tertentu. Ya, zaman-zaman tertentu misalkan zaman yang telah lalu, zaman yang uh, sedang dilakukan atau zaman yang akan datang. Pokoknya sebuah kata yang menunjukkan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan pada sebuah masa, sebuah waktu ya. Maka itu disebut al-fi'lu. Contohnya tadi dahaba, jalasa, doroba, itu fi'il madi. Nanti kita bahas itu ya. Masa yang telah lalu. Pada fi'il mudhari, masa yang akan datang, sedang berlalu atau yang akan datang. Yadhabu, yajlisu, yadribu, ya. Itu masa yang sedang berlalu atau masa yang sedang berlangsung atau masa yang akan datang. Kemudian idhab, ijlis, idrib, ya. Idhab pergilah, ijlis duduklah, idrib pukulah. Nah, ini menunjukkan tentang permintaan sebuah perbuatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Maka ini juga disebut fi'il. Ya, antum harus paham ya, fi'il itu. Fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang dilakukan pada masa tertentu. Baik. Yang ketiga, wal harfu, dan ini yang terakhir adalah huruf. Yang huruf di sini bukan huruf hijaiyah, melainkan kullu lafzin la yadhharu ma'nahu, la yadhharu ma'nahu. Setiap lafaz yang enggak jelas maknanya, kamilan secara sempurna. Enggak jelas maknanya secara sempurna. Ke, dari, ya, ke, dari. Dia enggak jelas. Di, ya. Kata imbuhan-imbuhan seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia juga enggak jelas ya. Illa ma'a ghairi, kecuali dengan yang lainnya. Ke masjid, ya, untuk saya misalkan. Seperti itu. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah pembahasannya mudah sekali sekarang, masih mudah. Ya, siapa yang bisa menjelaskan pelajaran pada hari ini? Yang tadi juga satu. Ya, yang pertama kita telah membahas apa? Jumlah Huruf. jumlah mufidah. Yang pertama kita sudah membahas jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Kata yang diinginkan. Susunan kata yang memberikan faidah. Susunan kata yang memberikan faidah. Jumlah mufidah itu adalah kalimat ya atau susunan kata yang memberikan faidah yang sempurna kepada orang yang diajak bicara. Jadi orang yang diajak bicara itu paham. Ya, antum pahami jumlah, susunan kata, kalimat, susunan kalimat-kalimat ya. Kalau bahasa Arab kalimat-kalimat, kata-kata. Yang orang itu akan paham ya kalau jumlah itu sudah mufidah. Dan jumlah mufidah terkadang tersusun dari berapa kata? Minimal 2 kata. Dua kata atau bisa juga lebih. Ya, contohnya tadi zahaba Muhammadun 2 kata. Atau akala Muhammadun khubzan 3 kata. Atau misalkan tadi al-madrasatu jadidatun 2 kata. Yang 4 kata misalkan zahaba Muhammadun ilal madrasah. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Itu yang 4 kata, mungkin lebih bisa. Ya, dan seterusnya. Jadi susunan kata ya beberapa kata-kata ya susunan kalimat yang memberikan faedah. Susunan kalimat yang memberikan faedah. Susunan kalimat itu susunan dari beberapa kata, terdiri dari beberapa kata masuk ke yang 2. Ya, al-kalimah. Kalimat itu yang kedua apa? Kalimat itu terdiri dari tiga macam, ya tiga jenis. Apa saja? Al-ismu, Al-ismu, wal fi'lu, wal harfu. Jadi kata itu
kalau dalam bahasa Indonesia ya, kata ya. Kata atau kalau bahasa Arabnya kalimah. Kata itu terdiri dari 3 jenis. Ya, ima dia adalah isim, atau dia fiil, atau dia huruf, ya. Huruf di sini bukan huruf hijaiyah ya, huruf. Isim tadi apa? Sesuatu kata yang menunjukkan apa? Benda. Benda, apalagi benda mati, apalagi terus selain benda mati? Manusia. Manusia, Hidup. apalagi? Benda hidup. Makhluk hidup, makhluk apa? Makhluk hidup. Makhluk Ya, hidup. Makhluk hidup. makhluk hidup ya apa? Makhluk hidup. Hewan. Hewan. Hewan gitu, hewan. Ya, manusia kan makhluk hidup. Benda mati, manusia, hewan, apalagi 2 lagi. Sesuatu yang lain. Satu yang lainnya, satu lagi selain hewan? Selain hewan. Oh, tumbuhan. Tumbuhan. Ya, kalau diurutin setiap lafaz, setiap kata yang menunjukkan tentang manusia, ya, menunjukkan dinamakannya seorang manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda mati, biar berurut ya. Manusia, hewan, tumbuhan, benda mati dan sesuatu yang lainnya. Baik, fiil yang kedua. Fiil adalah suatu kata yang menunjukkan apa? Pekerjaan. Sebuah pekerjaan atau amalan, sebuah pekerjaan atau amalan yang dilakukan pada masa waktu tertentu, masa yang telah lalu, masa yang sedang dikerjakan atau masa yang akan datang. Ya. Baik. Yang ketiga terakhir al-harf, huruf. Sesuatu kata yang tidak dimengerti maknanya secara sempurna kecuali diiringi dengan kata yang lainnya. Contohnya tadi ila, ke, kita nggak paham. Baik, ini pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ya antum masih bisa ikut lagi. Ajak teman-teman yang lain. Insya Allah nanti sebelum pekan depan, sebelum kita bahas materi yang berikutnya, kita akan ulang materi ini secara singkat. Ya, Insya Allah Taala. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau gitu kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ngobrol. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Karena nggak bisa nongol ya, Sat ya? Itu Ustaz, kameranya Ustaz. Nggak bisa, Sat. Udah lah, coba. Masa? Iya. Bantu share ya. Sorry ya, semoga nanti besok. Berarti ketemu lagi Sabtu besok ya, Ustaz? Sabtu depan insya Allah. Sabtu depan ya, Sabtu depan jam 9 insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Sat, ditutup, Sat? Keluarin Dikeluarin aja semuanya. Ustaz.